Ya, dijual. Itu orang yang tidak mengucapkan selamat Natal itu tidak toleran katanya. Nah, ini nih. Makanya kita bahas ini supaya kita paham betul bahwa dalam agama ini ada ketegasan persoalan akidah, ada ketegasan persoalan tauhid. Jadi jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan sebagai patokan bahwa ini namanya toleransi, kita ikut-ikutan. Ustadz kan waktu kita dulu merayakan Idul Fitri, tuh tetangga ngucapin minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Masa sekarang dia lagi memperingati Natal, kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Nah, itu kan cuma ucapan saja, nggak berpengaruh. Dalam agama ini, Pak, ucapan itu sangat berpengaruh. Contoh, orang masuk Islam, dia apa itu? Kan ucapan. Syahadat itu kan ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berubah tuh statusnya, tadinya orang kafir, beda agama, setelah mengucapkan kalimat syahadat berubah menjadi muslim. Hanya gara-gara ucapan bisa berubah kan? Contoh lagi, gara-gara ucapan seorang yang mau menikah, kalimatnya singkat padat, tapi itu merubah status dari bujangan menjadi suami, dari gadis menjadi istri, dari orang lain menjadi besan, menjadi mantu, menjadi mertua, adik ipar, kakak ipar. Berubah statusnya hanya gara-gara ucapan. Apa ucapannya? Saya terima nikahnya, kawinnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai, sah-sah. Berubah status tuh, padahal ucapan. Contoh lagi ucapan, seorang suami mengatakan, saya talak kamu, saya cerai kamu, silahkan kamu keluar kembali ke rumah orang tuamu. Berubah tuh statusnya. Tadinya suami istri yang sah, karena ucapan itu berubah karena dia telah menceraikan istrinya. Nah, kan berubah. Nah, begitu pula dengan kita. Hari ini saudara-saudara kita sebangsa tanah air, berbeda agama, sedang merayakan acara hari rayanya. Lalu kita mengucapkan kalimat. Nah, itu kan berarti ucapan kan? Nah, ucapan itu sangat berpengaruh. Jadi hati-hati. Inilah pentingnya ngaji, pentingnya memahami surah Al-Kafirun, lalu kita terjemahkan pada hari ini misalnya kan. Jadi jangan sampai gara-gara memaknai toleransi kita mengucapkan kalimat Natal. Atau ya, yang kasihan itu yang tadi saya sampaikan, karyawan-karyawan di supermarket atau di mana-mana disuruh berpakaian logo pakaian agama mereka, begitu kan? Pakaian apa namanya tuh? Ya pakaian begitulah. Ya, yang suka ngasih hadiah tuh ya, pakai jenggot panjang, pakai apa itu? Apa itu namanya? Nah, itu hafal dia. Sinterklas lah ya. Macam-macam lah. Atau bikin pohon Natal segala, nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Jadi sangat penting ini. Makanya man tasaba qaumun fa minhum. Siapa orang yang mengikuti menyerupai sesuatu, maka dia sama dengan orang itu. Ya, sama dengan orang itu. Jadi tidak boleh itu meniru-meniru agama-agama orang lain. Barang siapa yang lewat di negeri non Arab lalu mereka merayakan hari Nairus pada zaman Nabi nih, lalu ia meniru mereka, maka dia nanti dibangkitkan bersama orang-orang kafir di hari kiamat. Tuh kata Rasulullah nih. Jadi kata Nabi, kalau ada orang-orang yang mengikuti aturan-aturan agama mereka, nanti dibangkitkan pada hari kiamat disamakan dengan orang-orang mereka. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini nih. Jadi jangan sampai kita mengikuti agama-agama mereka. Lalu apa hukumnya? Nah, hukum mengucapkan selamat Natal. Ya,
atau mengucapkan kalimat selamat kepada orang kafir. Jadi bukan hanya Natal saja ya. Selamat Kong Pacai, selamat agama mereka itu kan. Selamat agama ya macam-macam lah, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua agama. Kita mengucapkan selamat, istimewa ulama hukumnya dilarang, haram hukumnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khas agamanya, haram hukumnya haram. Apa itu haram? Ma yusabu ala tarkihi ya wa yu'aqab ala fi'lihi. Ya, kalau kita tinggalkan berpahala, kalau kita lakukan berdosa disiksa. Itu haram namanya. Ya haram. Minuman keras haram, judi haram, zina haram. Jadi mengucapkan kalimat Natal itu haram. Kenapa? Karena itu ciri khas agama mereka. Ya, selamat hari raya mereka aja sudah haram, apalagi selamat hari yang disebutkan Natalnya saja sudah haram. Bahkan ada postingan, ini cendekiawan agama Kristen saja, itu berarti umat Islam yang mengucapkan selamat Natal berarti tidak paham dari agamanya sendiri, tidak paham dari agamanya mereka. Mereka pun orang-orang Kristen itu tidak akan tersinggung, tidak akan sakit hati kalau orang Islam tidak mengucapkan kalimat selamat kepada mereka. Kalau dia mengucapkan itu berarti dia mengakui Yesus, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Itu masalahnya Pak. Kan selamat kan kepada kelahiran Nabi Isa Yesus. Berarti dia mengakui bahwasanya Yesus anak Tuhan, sebagai anak Tuhan. Nauzubillahi min. Padahal jelas dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itu orang yang mengatakan kalimat Natal maka jelas dia jatuh ke dalam kekafiran. Itu ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka, ya. Ibarat sama saja mereka mengucapkan selamat kepada salib mereka. Ucapan selamat terhadap hari raya mereka dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci daripada memberi selamat kepada mereka karena meminum alkohol dan membunuh seseorang, karena berzina dan sebagainya. Ya, ada orang berzina, selamat engkau berzina. Ada orang mabok, selamat engkau mabok. Ada orang mencuri, selamat kau mencuri. Itu dosa. Tapi ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu dosa jauh lebih besar di hadapan Allah dan jauh daripada lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih itu Pak. Banyak orang yang tidak paham agama terhadap masalah ini. Ia tidak mengetahui keburukan perbuatannya. Siapa orang yang memberikan selamat kepada seorang yang melakukan perbuatan dosa, berarti ia telah membuka dirinya kepada kemurkaan Allah, laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya jangan sampai kita ngikut-ikutan lah ya. Nah, ikut-ikutan karena tidak enak dengan tetangga, karena tidak enak dengan atasan, karena tidak enak dengan teman, karena tidak enak dengan, kadang ada yang masih keluarga katanya. Ya, nauzubillahi min dzalik. Enggak enak sama dia tuh, enggak enak. Teman bisnisnya, teman mainnya, ya, tetangga dekatnya, dengan bosnya, dengan komisarisnya, dengan orang yang terpandang begitu. Ini masalah agama. Ya. Orang dia saja, orang kafir saja tidak mengharapkan kalimat selamat dari kita. Ini kita ujuk-ujuk mengucapkan kalimat selamat. Nah, ini kan berarti penyimpangan dalam beragama. Nah, ini harus jelas, ini harus clear Pak ya. Nah, inilah kita belajar Al-Quran, belajar tafsir surah Al-Kafir. Lalu bagaimana dengan tahun baru Masehi? Kan biasanya tuh kalau malam tahun baru itu luar biasa.
Bahkan seminggu sebelum tahun baru itu persiapannya sudah matang. Ya, nyiapin bakar-bakaran ayam, ikan, jagung, ya, bakar rumah segala ya. Udah disiapin tuh, ya, arangnya apalah pokoknya semalam itu begadang semalam suntuk, ya, siapkan trompetnya, siapkan macam-macamnya. Aduh, ini aneh nih. Ini kita ini kenapa kok bisa ikut-ikutan begitu? Nah, kita lihat sejarah saja ya, sejarahnya. Ya, tahun pertama kali dirayakan tanggal 1 Januari itu kan 45 sebelum Masehi. Perayaan ini kan ini berawal dari orang-orang penyembah dewa-dewa begitu. Jadi di setiap tanggal 1 Januari itu orang-orang itu merayakan hari tahun baru mereka, dan sekalian dengan penyembahan terhadap dewa-dewa, pejabat Tuhan-Tuhan mereka begitu. Jadi berarti merayakan tahun baru Masehi mengikuti perayaan orang-orang kafir, dan ini disebut dengan tasyabuh. Ya, man tasaba qaumun fawa minhum, kata Rasulullah. Siapa orang yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum itu. Apa itu? Termasuk juga orang kafir. Makanya kan disebut liburan Nataru gitu kan ya. Apa itu Nataru? Natal, tahun baru. Nah, jadi sama, itu satu paket sebenarnya Pak. Cuma kan kita nggak sadar itu satu paket. Natal dengan tahun baru itu satu paket. Cuma kadang-kadang kita ini kan pada tanggal-tanggal segini nih, anak-anak sekolah, kuliah diliburin gitu ya. Nanti Ramadan masuk, ya begitu kan. Harusnya kan kebalikan, Ramadan, Idul Fitri itu libur, Natal biasa aja kita sekolah biasa. Ini kan enggak. Jadi di program seperti itu. Sama kita di program sejak Belanda menjajah negeri kita, programnya tuh libur orang kerja itu hari Sabtu sama hari Minggu. Kenapa Pak? Bukan hari Jumat. Karena kalau hari Sabtu itu kan agama orang Yahudi, hari Minggu agama orang Nasrani, Kristen. Jadi supaya orang-orang Yahudi Nasrani itu supaya beribadah dengan khusyuk. Orang Islam hari Jumat kerja, ya kan ya. Nah, makanya hari Jumat itu pahala yang paling besar itu sulit didapatkan karena orang pada sibuk nyari duit. Kan orang yang datang ke masjid itu kan pahalanya kan tergantung dengan kapan dia datang lebih awal ke masjid. Semakin lebih awal dia, pahalanya pun semakin besar. Pahalanya yang pertama itu berkorban onta. Pahala yang kedua berkorban sapi. Pahala yang ketiga berkorban kambing. Pahala yang keempat berkorban ayam. Pahala yang kelima berkorban telur. Nah sekarang orang mungkin lebih banyak dapat telur sehari Jumat itu. Beda dengan orang-orang tua-tua kita dulu. Hari Jumat itu pokoknya hari libur dia kerja, hari libur dia kemana-mana. Pokoknya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 9 itu udah ada di masjid. Ya misalnya Buya Mufasir gitu. Kalau kita ke rumahnya hari Jumat, nggak mungkin ada di rumahnya, pasti ada di masjid. Bahkan dia mengatakan kalau datang 9:30 saja itu udah kesiangan dia. 9:30 pagi datang ke masjid hari Jumat udah kesiangan. Kalau kita hari Jumat datangnya ketika azan berkumandang. Kadang-kadang sudah mulai takbiratul ihram baru datang. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah itu, jadi pahalanya telur semua, nggak ada yang onta ya, susah ya. Nah itulah diantara tasabuh nih, tasabuh ini luar biasa nih. Makanya kita harus kembalikan lagi kepada ajaran kita. Cuma kan kita nggak sadar gitu. Yang berikutnya yang ketiga, merayakan tahun baru Masehi berarti membuat hari raya baru, ya kan hari raya baru. Kalau kita malam takbiran Idul Fitri, Idul Adha, emang sunnah kita begadang untuk apa? Untuk mengagungkan, membesarkan Allah, walitukmilul iddah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Emang perintah Allah itu.
Kita begadang semalam suntuk untuk apa? Untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah setelah kita tunai menjalankan puasa Ramadan. Setelah kita akan melaksanakan besoknya Idul Kurban. Itu memang perintah. Dan itu hari raya kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau kita malam tahun baru begadang semalam suntuk, lalu kita ngapain begitu ya? Kan nggak jelas. Nunggu jam, kadang-kadang kita dibodoh-bodohin. Hitung angka mundur ya Pak ya, 10, 9, 8. Waduh ya Allah, tiup trompet nenek-nenek sama aki-aki mati. Astagfirullah, aduh ya, lagi niup trompet mati lagi ya Pak ya. Itu jadi jangan sampai kita membuat hari raya baru namanya. Jadi berarti kita sama aja merayakan tahun baru itu membuat hari raya baru versi kita gitu. Nauzubillah, dan itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya mengucapkan selamat saja sebenarnya Pak. Selamat tahun baru saja atau Happy New Year itu merupakan ucapan selamat yang tidak disyariatkan dalam Islam. Kenapa? Karena memang selamat tahun baru itu hanya ada pada ketika kita merayakan tahun baru Islam. Muharram 1 Muharram itu puncaknya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu penanggalan ya tanggal Islam itu adalah 1 Muharram. Nah itu sampai mengucapkan selamat pun sebenarnya tidak boleh, walaupun memang tidak jatuh ke haram, tapi sudah melanggar syariat sebenarnya. Kemudian yang berikutnya merayakan tahun baru itu jangankan sholat tahajud. Jangankan sholat subuh, sholat tahajud, sholat subuh juga enggak ya. Kesiangan, ya orang begadang semalam suntuk, akhirnya azan udah ngantuk. Jadi pas azan berkumandang, sholat subuh udah pada ngantuk. Orang pada sholat dia malah tidur. Ya padahal kalimat azan saja dalam sholat subuh itu berbeda dengan azan di luar sholat yang lain. Ada kalimat apa? As-salatu khairum minan naum. Nah, kalau di Mekah Madinah kalimat sholatnya panjang. As-salatu khairum minan naum, makanya pada sholat. Tapi kalau di kita naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Jadi banyak yang tidur. Kenapa tidur? Karena kemalaman begadang semalam suntuk merayakan tahun baru. Allah Akbar. Nah sama seperti waktu final sepak bola. Oh itu masjid-masjid musola pada sepi. Biasanya sholat subuh sampai 2-3 baris, cuma sebaris. Kadang-kadang cuma imam sama muazin doang. Pada kemana semalam sepak bola? Nggak apa-apa Pak ya. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Bapak mau begadang semalam suntuk pun nggak masalah. Ya kalau ada manfaatnya. Ada itu lagu dari Bang Haji Roman. Begadang, jangan begadang tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Misalnya kita begadang menghatamkan Al-Quran, ya Pak ya, boleh silakan. Tuh, ya. Kemudian yang berikutnya merayakan tahun baru, ya seringkali ya kita melakukan begadang yang tidak ada manfaatnya. Ya termasuk perbuatan tabzir. Apa tuh tabzir? Mubazir. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana aduwwun ya. Jadi sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Teman-teman syaitan itu perbuatan mubazir, tabzir namanya. Tabzir itu kita membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Begadang semalam suntuk, kita makan bakar ayam, bakar ikan, bakar-bakaran itu. Nah, itu kan mubazir, sesuatu yang salah sebenarnya. Kecuali kita merayakan tasyakur bin ni'mah, syukuran, selamatan rumah, selamatan anak, selamatan
haulan 7 bulan ya kemudian 4 bulan itu silakan. Nih kalau ini kan bukan selamatan. Nah, kecuali kita merubah, misalnya nih merubah malam tahun baru dengan muhasabah zikir. Itulah yang dulu digagas oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Allahumma gfirlahu. Beliau itu merubah image malam tahun baru begadang semalam suntuk dengan bakar-bakaran yang enggak jelas, dengan cara apa? Mengadakan zikir akbar. Itu pertama kali dulu di Masjid Atin. Ya Pak ya. Masjid Atin itu setiap malam tahun baru Masehi digunakan dengan zikir akbar. Padahal samping Masjid Atin itu Taman Mini itu ada dangdutan gitu. Waduh. Nah, supaya apa? Khawatir misalnya semua orang merayakan tahun baru dengan maksiat. Ada zina, ada mabok, ada judi, ada macam-macam gitu. Nah, semuanya nggak ada yang berzikir malam itu. Semuanya nggak ada yang istighfar malam itu. Semuanya nggak ada yang taubat. Khawatir seperti peristiwa gempa, tsunami, longsor, banjir itu terjadi lagi. Nah itu, jadi menyikapinya kita dengan itu. Jadi Masjid Riyadhus Shalihin misalnya mengadakan zikir akbar malam tahun baru Masehi. Insya Allah jamaahnya 2-3 orang. Ya misalnya begitulah, kita rubah gitu image. Jadi malam tahun baru kita gunakan dengan muhasabah itu tuh. Bahkan waktu itu saya bisa menikmati itu. Jadi pas orang-orang niup trompet jam teng 00 kita semuanya sujud syukur. Ya kan? Selesai zikir kan ada sujud syukur tuh. Oh, nikmatnya luar biasa. Semuanya di sini ada bunyi petasan, bunyi trompet, bunyi kembang api, kita semuanya sujud syukur. Oh, Masya Allah. Khawatir ketika itu malaikat Israfil ikut niup trompet. Nah itu khawatirnya, ikut-ikutan gitu. Ya udah, ya kan sekarang kan udah lebih dipegangin nih, trompetnya dipegangin ini Israfil nih. Bayangin ikut-ikutan loh. Nah ya kan, trompet, lonceng itu kan itu ajaran-ajaran Yahudi. Ya Pak ya, ajaran-ajaran Nasrani itu kan. Nah ini nih, Allah Akbar. Tapi sekarang sudah mulai aneh ya. Alhamdulillah sudah mulai terkikis nih. Jadi sekarang orang tuh sudah mulai cerdas, umat Islam sudah cerdas. Yuk ya meringati malam tahun baru Masehi dengan zikir, istighosah, muhasabah, ya Pak ya. Jadi supaya kita jangan sampai banyak orang saat itu lupa, lalai semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau nggak mau kita mengadakan zikir, tidur aja kita malam itu, tidur sore-sore, habis isya langsung tidur. Supaya apa? Nanti orang-orang niup trompet kita bangun karena berisik, kita sholat tahajud. Nah itu lebih bagus lagi. Ya Pak ya, insya Allah fatahajjat bihi